Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mulyanto, mahasiswa semester 6 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas manajemen fisioterapi pada kasus carpal tunnel syndrome, mulai dari definisi, asesmen, pemeriksaan fisik maupun spesifik, lalu treatment fisioterapi, home program, evaluasi, dan tentunya edukasi. Yang pertama yaitu dari definisi CTS atau carpal tunnel syndrome, yaitu sebuah entrapment neuropati atau penyempitan saraf yang terjadi akibat adanya penekanan nervus medianus pada saat melewati trauma carpal di pergelangan tangan, tepatnya yaitu di bawah flexor retinaculum. Secara umum penyebab CTS yaitu karena faktor bangunan, pekerjaan, trauma, dan inflamasi. Yang kedua yaitu history taking atau anamnesis. Yang pertama yang perlu kita tanyakan kepada pasien yaitu ada identitas pasien meliputi nama, umur, alamat, dan lain-lain. Lalu kita tanyakan kepada pasien keluhan utama yaitu apakah ada nyeri dan kesemutan pada pergelangan tangan. Lalu setelah itu kita tanyakan sejak kapan nyeri atau kesemutan itu muncul, apakah 1 hari yang lalu ataukah seminggu yang lalu. Lalu setelah itu kita tanyakan apakah nyeri atau kesemutan itu terus menerus atau tidak. Setelah itu kita tanyakan apakah ada riwayat tangan terbentur karena suatu insiden atau yang lainnya. Lalu kita juga tanyakan pekerjaan pasien, karena biasanya pasien CTS ini pekerjaannya adalah seorang pegawai kantor yang pekerjaannya selalu di kulit bangunan atau pekerjaan keras lainnya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan spesifik. Yang pertama kali harus kita lakukan yaitu dengan inspeksi atau melihat apakah tampak adanya tanda-tanda inflamasi pada pergelangan tangan pasien. Yang kedua itu dengan mempalpasi tangan pasien, pergelangan tangan pasien, itu untuk mengetahui apakah ada nyeri pada pergelangan tangan. Lalu yang ketiga yaitu adalah pemeriksaan gerak dasar. Bisa dilakukan dengan aktif, pasif, ataupun resist. Kali ini saya akan mempraktekkan yaitu dengan gerakan aktif. Yang pertama yaitu gerakan pada peta karpal, yaitu gerakan fleksi. Yang kedua yaitu gerakan fleksi, apakah full ROM atau tidak. Yang ketiga yaitu gerakan fleksi pada pergelangan tangan, lalu ekstensi pergelangan tangan. Yang selanjutnya yaitu adalah urnal deviasi, dan yang terakhir yaitu radial deviasi. Yang keempat yaitu pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik ini saya menggunakan 2 pemeriksaan. Yang pertama yaitu balance test, dan yang kedua yaitu adalah carpal compression test. Yang pertama yaitu balance test, yaitu dengan menggerakkan kedua tangan, yaitu fleksi atau palmar fleksi, lalu disatukan seperti ini. Lalu positif sitnya apabila timbul rasa nyeri yang tidak bisa ditolerir pasien ataupun timbul rasa paratesi atau kesemutan. Yang kedua yaitu adalah carpal compression test, yaitu dengan menekan pada pergelangan tangan pasien dengan kuat, lalu positif apabila timbul nyeri atau paratesi. Yang kelima yaitu pemeriksaan fungsional yang direkomendasikan pada guideline Joseph, yaitu adalah CTG SSS dan Index DAS. Lalu yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang, yaitu bisa menggunakan X-ray atau Roentgen atau bisa juga menggunakan MRI. Lalu yang keempat yaitu intervensi atau treatment fisioterapi. Yang pertama itu saya menggunakan nerve mobilization, yaitu dengan neurologic test ULTT 1 yang menginervasi nervus medianus dan dengan median nervus proximus. Yang pertama yaitu ULTT 1. Gerakannya yaitu adalah yang pertama gerakan abduction shoulder, lalu ditambahkan external shoulder, ditambahkan ekstensi elbow, lalu ditambahkan dorsal flexi bridge, lalu ditambahkan urnal deviasi ditekan dengan kuat, lalu
ditahan sampai toleransi kekuatan pasien. Selanjutnya yaitu untuk medial nerve forcing, yaitu gerakannya tangan lurus, tangan yang lesi, lalu digerakkan dorsal flexi, lalu kepalanya mengikuti kanan, lalu palmar flexi, kepalanya ke kiri. Gerakannya berulang-ulang. Lalu untuk intervensi yang kedua yaitu saya menggunakan tendon blading exercise. Gerakannya yaitu seperti ini, yaitu yang pertama yaitu membuka tangan, membuka tekan dengan kuat, ditahan hingga 5 detik. Yang kedua yaitu gerakan menekuk metakarpal palang, yaitu seperti ini, ditahan hingga 5 detik. Yang ketiga yaitu gerakan menekuk metakarpal, lalu jempol seperti ini, ditahan hingga 5 detik. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu gerakannya itu seperti ini, menekuk metakarpal seperti ini, lalu ditahan hingga 5 detik. Gerakan bisa dilakukan berulang-ulang. Intervensi yang ketiga yaitu adalah myofascial release. Gerakan release yaitu adalah gerakan menekan pada pergelangan tangan, yaitu yang terjadi yaitu di terowongan karpal. Gerakan yang pertama yaitu dengan menekan dengan kuat, lalu diputar. Yang kedua lalu diarahkan ke atas atau ke depan dengan menekan dengan kuat agar terjadi tekanan atau pressure pada terowongan karpal. Lalu yang terakhir yaitu gerakan ke arah lateral atau samping. Lalu yang kelima yaitu home program. Home program yang pertama yaitu saya rekomendasikan untuk pasien menggunakan wrist-sling, yaitu suatu alat bantu untuk menetralkan pergelangan tangan, yaitu alat bantu seperti perban atau apa, seperti gambar di samping ini. Posisikan pergelangan tangan ekstensi sekitar 20 derajat, yaitu agar apa? Agar posisi tangan netral. Kalaupun tidak ada spring, bisa juga menggunakan initial tapping. Untuk home program yang kedua yaitu adalah serangkaian gerakan seperti berikut. Yang pertama yaitu adalah gerakan membuka dan menutup jari tangan seperti di sini. Menutup, lalu membuka, menutup, membuka. Lalu gerakan kedua yaitu adalah gerakan ibu jari mendekati jari kedua, ketiga, keempat, dan kelima seperti tersebut. Ibu jari mendekati jari telunjuk, jari ketiga kembali, jari keempat kembali, jari kelima. Lalu yang ketiga yaitu gerakan menekuk palang, metakarpal, karpal. Dilakukan secara berulang, yaitu gerakan palang, menekuk palang, metakarpal, karpal. Berulang lagi, dilakukan terus menerus. Lalu untuk gerakan yang terakhir yaitu gerakan buka tangan seperti ini, buka tangan, lalu tangan menekuk di pundak, buka tangan, lalu menekuk di pundak. Dilakukan secara berulang-ulang. Yang keenam yaitu kita memberikan evaluasi. Evaluasi yang harus kita lakukan yaitu perubahan setelah treatment yang kita lakukan, baik setiap hari maupun berkala, yaitu meliputi nyeri, apakah nyerinya berkurang, lalu ROM atau itu gerak sendi, ataukah sekarang pasien sudah bisa menggerakkan tangan dengan aktif atau belum. Lalu yang terakhir yaitu adalah evaluasi kekuatan otot. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kita memberikan edukasi kepada pasien. Yang pertama yaitu untuk menggerakkan pergelangan tangan agar apa? Yaitu agar melancarkan peredaran darah. Yang kedua yaitu menghindari gerakan repetitif, yaitu istirahat setiap 20 menit sekali. Yang ketiga yaitu untuk selalu menggunakan tempat atau peralatan yang ergonomis. Yang keempat yaitu untuk edukasi untuk tidak mengangkat beban yang berat yang menimbulkan nyeri. Lalu yang terakhir yaitu kita edukasi kepada pasien agar jangan memaksakan bekerja yang berlebihan. Mungkin cukup sekian video tentang manajemen fisioterapi pada kasus CTS dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.